Coba bayangin, hidup tanpa uang. Bukan tanpa uang dalam artian miskin ya. Maksudku, bener-bener nggak ada konsep uang sama sekali. Kamu punya kambing, kamu butuh beras. Terus, gimana caranya kamu dapetin beras itu? Ribuan tahun lalu, ini masalah nyata yang dihadapi manusia. Dan jawabannya, entah kenapa, hampir semua peradaban yang bahkan nggak saling kenal, nggak saling ketemu, berakhir di kesimpulan yang sama. Emas. Di video ini, kita bakal telusuri gimana ceritanya logam kuning ini bisa jadi alat tukar pertama di dunia. Dan jujur, ceritanya lebih panjang dan lebih menarik dari yang biasanya diceritain orang. Oke, jadi sebelum ngomongin emas, kita mesti ngerti dulu masalah yang mau dipecahkan. Zaman dulu, sebelum ada uang, orang tukar-menukar barang langsung, namanya barter. Kedengarannya simpel, tapi ternyata ribet banget di praktiknya. Coba deh, kamu punya kambing, butuh beras. Tapi orang yang punya beras belum tentu butuh kambing. Mungkin dia butuhnya, aku nggak tahu, kain. Jadi kamu harus cari dulu orang yang punya beras dan butuh kambing, dua syarat sekaligus. Ini yang disebut ekonom sebagai masalah kebetulan ganda kebutuhan. Ribet kan? Nah, dari masalah inilah manusia di berbagai tempat berbeda-beda zaman mulai nyari sesuatu yang bisa diterima semua orang. Sesuatu yang nggak harus kebetulan cocok kayak barter tadi. Dan dari semua benda yang ada waktu itu, emas punya kombinasi sifat yang ya jarang banget ditemuin bareng di benda lain. Dia nggak berkarat, nggak busuk, nggak rusak dimakan waktu. Bisa dipotong kecil-kecil tanpa kehilangan nilai. Beda sama misalnya ternak, yang kalau dipotong sebagian ya rusak fungsinya. Dan dia langka, tapi nggak terlalu langka. Cukup susah dicari sehingga nilainya kejaga, tapi cukup ada buat dipakai luas. Ya, itulah kenapa emas, bukan kebetulan budaya dulang, yang akhirnya dipilih berbagai peradaban di tempat yang beda-beda tanpa mereka saling koordinasi. Menariknya, ini bukan cuma soal sifat fisik doang. Emas juga punya sesuatu yang, gimana ya bilangnya, daya tarik psikologis. Warnanya yang berkilau, nggak pernah kusam, bikin dia gampang dikenali dan dihargai lintas budaya. Bandingkan sama misalnya garam, yang di beberapa peradaban kuno juga sempat jadi alat tukar. Bahkan kata seleri itu asalnya dari kata Latin buat garam. Tapi garam gampang rusak, gampang basah, nggak seawet emas. Jadi meskipun sama-sama langka di beberapa tempat, cuma emas yang benar-benar bertahan jadi standar universal jangka panjang. Sekarang, hal yang menarik, jauh sebelum ada koin, emas udah dipakai sebagai standar nilai. Bukan alat tukar langsung kayak yang kita kenal sekarang, tapi lebih ke patokan. Di Mesir kuno, sekitar 3100 SM, ini lama banget ya, sebelum Masehi, raja pertama Mesir yang namanya Menes, dia bikin standar. Satu bagian emas itu setara dua bagian perak. Jadi udah ada semacam nilai tukar antara dua logam ini, meskipun belum berbentuk koin. Terus, di Mesopotamia, yang sekarang wilayah Irak, masyarakatnya juga udah pakai emas dan perak dalam bentuk batangan atau cincin, dan nilainya ditentukan berdasarkan berat. Ada satuan yang namanya shekel, yang awalnya itu satuan berat gandum, tapi terus diadopsi jadi satuan berat standar perak di Babilonia. Jadi, sistemnya waktu itu, kamu mau beli sesuatu, kamu bawa emas atau perak, ditimbang di tempat, terus nilainya dihitung berdasarkan beratnya. Nggak ada koin dengan nilai tetap kayak sekarang, semuanya masih berdasarkan timbangan. Ini sistem yang ya jauh lebih maju dari barter, tapi masih ada masalahnya. Setiap transaksi, kamu harus nimbang ulang, ngecek kemurniannya. Ribet juga, walau nggak seribet barter. Nah, ini bagian yang menurutku paling penting. Sekitar tahun 600 SM, ada juga sumber yang bilang 700 SM. Angkanya emang agak bervariasi, tergantung siapa yang nulis. Di kerajaan Lydia, wilayah yang sekarang jadi bagian Turki, muncul sesuatu yang benar-benar baru, koin emas standar. Koin ini terbuat dari elektrum, campuran alami emas dan perak, dan inovasinya itu bukan di logamnya, tapi di konsepnya. Negara yang menjamin berat dan kadar logam di tiap koin. Jadi orang nggak perlu lagi nimbang-nimbang tiap transaksi. Cukup lihat koinnya, udah tahu nilainya. Raja yang paling terkenal soal ini, Croesus,
Kamu mungkin pernah dengar ungkapan as rich as Croesus, kaya-kaya Croesus. Dia yang menyempurnakan sistem ini. Bikin mata uang emas yang ya bisa dibilang jadi mata uang internasional pertama pada masanya. Dan efeknya luar biasa. Perdagangan jadi jauh lebih efisien, nggak perlu lagi ribet nimbang dan ngecek kemurnian tiap kali transaksi. Kerajaan Lydia sendiri jadi makmur banget gara-gara sistem ini. Ini salah satu alasan kenapa nama mereka identik sama kekayaan sampai sekarang. Dari Lydia, ide koin standar ini nyebar cepat. Yunani mulai bikin koin peraknya sendiri, namanya drakma, dan nyebar ke seluruh wilayah Mediterania. Coba pikirin dampaknya sebentar. Sebelum ada koin standar begini, kalau kamu pedagang yang mau jualan ke kota lain, kamu harus bawa timbangan, harus bisa ngecek kemurnian logam, harus percaya sama pembeli kalau logamnya beneran murni. Ribet dan penuh resiko ditipu. Tapi begitu ada koin yang dijamin negara, semua itu jadi jauh lebih simpel. Kamu tinggal lihat lambang di koinnya, langsung tahu itu koin asli dan nilainya berapa. Ini yang bikin perdagangan lintas wilayah jadi jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Terus masuk ke era Romawi. Ini yang bikin sistem koin makin terorganisir. Romawi punya dua jenis koin utama, aureus yang dari emas dan denarius yang dari perak. Dan sistem ini dipakai konsisten selama ratusan tahun. Jadi fondasi ekonomi kekaisaran Romawi yang ya luas banget waktu itu. Yang menarik, nilai emas ini nggak statis, terus berubah tergantung kebijakan kaisar. Misalnya, di masa Kaisar Augustus sekitar 30 SM, nilai emas dipatok sekitar 45 koin per pound. Ratusan tahun kemudian, di masa Diokletian sekitar tahun 300-an Masehi, nilainya naik jadi 60 koin per pound. Kenapa naik terus? Salah satu alasannya, dan ini menarik buat dipikirin, kaisar-kaisar ini butuh biaya buat perang. Jadi mereka memainkan nilai koin buat dana itu. Efeknya harga barang-barang lain ikut naik. Masyarakat kelas menengah kesulitan, dan ini disebut-sebut jadi salah satu faktor yang bikin ekonomi Romawi goyah menjelang keruntuhannya. Ada semacam pola di sini kalau kamu perhatiin. Dari zaman Romawi sampai sekarang, tiap kali otoritas memainkan nilai uang buat kebutuhan jangka pendek, efek jangka panjangnya biasanya nggak bagus. Menarik ya gimana pola ini berulang terus sepanjang sejarah? Oh, satu lagi yang aku baru ingat. Ini bukan cuma soal menaikkan nilai resmi koin. Beberapa kaisar Romawi juga melakukan yang namanya debasement, mengurangi kadar emas atau perak asli di dalam koin, tapi tetap dicap dengan nilai yang sama. Jadi secara teknis, koinnya kelihatan sama, tapi isinya lebih murni logam campuran, bukan emas atau perak asli seperti sebelumnya. Ini cara licik buat mencetak uang lebih banyak tanpa harus punya emas fisik yang cukup. Dan ya, efeknya sama kayak sekarang. Orang lama-lama sadar, kepercayaan menurun, harga-harga naik. Oke, cepetin sedikit. Lompat jauh ke depan. Setelah ribuan tahun, koin emas dan perak masih jadi alat tukar utama di banyak tempat. Tapi di abad ke-19 ada perubahan besar. Inggris sekitar tahun 1816-1817 mulai menerapkan sistem yang disebut gold standard, standar emas. Konsepnya, alih-alih orang bawa-bawa koin emas fisik buat transaksi, sekarang ada uang kertas. Tapi, uang kertas ini dijamin bisa ditukar dengan sejumlah emas tertentu. Jadi, emas tetap jadi fondasi kepercayaan, cuma bentuknya udah nggak langsung dipegang tiap transaksi. Sistem ini kemudian diadopsi banyak negara lain, karena ya dia bikin nilai tukar antar negara jadi jauh lebih stabil. Bayangin, kamu sekarang punya patokan yang sama-sama dipercaya di seluruh dunia. Mata uang negara manapun, nilainya bisa dibandingkan lewat berapa banyak emas yang bisa ditukar dengannya. Ini jadi semacam bahasa universal buat perdagangan internasional selama lebih dari satu abad. Nah, sistem ini sendiri akhirnya juga ditinggalkan. Amerika Serikat resmi menghentikan konvertibilitas dolar ke emas pada tahun 1971. Tapi itu cerita yang lebih panjang dan bakal kita bahas detail di video lain. Jadi, kalau dirangkum, dari masalah barter yang ribet, manusia nemuin emas sebagai jawaban. Dari standar berat di Mesir dan Mesopotamia, sampai koin pertama di Lydia sekitar 2.600 tahun lalu. Terus disempurnain Romawi, sampai akhirnya jadi fondasi sistem keuangan modern lewat standar emas. Yang menurutku menarik, ini bukan cerita satu tempat doang. Ini pola yang berulang di berbagai peradaban yang bahkan nggak saling kenal. Kayak ada semacam logika alami yang bikin manusia dimanapun berakhir di kesimpulan yang sama soal emas. Kalau kamu penasaran, gimana ceritanya dunia akhirnya ninggalin standar emas ini sepenuhnya, dan apa dampaknya ke sistem keuangan yang kita pakai sekarang, itu yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Subscribe Kenal Emas kalau kamu mau terus paham soal emas lebih dalam lagi.